Perkenalkan, nama saya Rindra Katarina Wijayahan. Saya mahasiswi Prodi Hukum kelas Hukum P1C2 Universitas Pelita Tangsat. Kali ini dalam video ini saya akan menerangkan salah satu materi mata kuliah hukum pidana dengan tema pengertian dan pembagian hukum pidana. Yang pertama adalah pengertian hukum pidana. Menurut salah satu ahli hukum, Bapak Muljarno, memberikan pengertian bahwa hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Materi yang kedua adalah pembagian hukum pidana. Yang pertama adalah hukum pidana material. Hukum pidana material hukum ini berisi tentang perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan disertai dengan ancaman pidana. Hukum pidana material ini berisi tentang perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana material ini dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Wetboek van Strafrecht. Dan KUHP ini berisi 3 buku dan 569 pasal, di mana buku pertama isinya tentang ketentuan umum, buku kedua isinya tentang kejahatan-kejahatan, dan buku ketiga isinya tentang pelanggaran. Lalu yang kedua ada hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini isinya tentang aturan-aturan untuk menegakkan hukum pidana material melalui suatu peradilan pidana. Di Indonesia, hukum pidana formil ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang biasa dimuat atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini berisi tentang tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukum Acara Pidana ini terdiri dari 22 bab dan 286 pasal. Lalu yang ketiga ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan salah satu hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi seluruh subjek hukum tanpa terkecuali. Lalu ada hukum pidana khusus, yaitu salah satu hukum pidana yang ditujukan kepada salah satu subjek hukum atau dasar pengaturannya. Nah, hukum pidana yang didasarkan atau ditujukan kepada salah satu subjek hukum misalnya adalah hukum pidana militer yang hanya berlaku atau diberlakukan kepada orang-orang atau warga negara yang berprofesi sebagai militer. Adapun jika anggota militer ada yang melanggar hukum pidana militer ini, peradilannya bukan ada di peradilan umum, melainkan ada di peradilan militer khusus. Lalu hukum pidana yang dilihat dari pengaturannya, maksudnya adalah hukum pidana yang ketentuan-ketentuan hukumnya yang secara material menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHP. Untuk hukum pidana yang bersumber pada pengaturannya dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana. Contohnya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001. Lalu ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010. Lalu yang kedua ada hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana. Contohnya adalah Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009,
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan pidana baik material maupun formilnya diatur dalam KUHP dan KUHP. Lalu ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis ini adalah hukum pidana yang aturannya tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan hukum pidana di luar kodifikasi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan untuk hukum pidana tidak tertulis ini biasanya terdapat dalam hukum adat, misal hukum pidana adat Logika Sanggraha yang berlaku di daerah Bali. Lalu adapun objek dan tujuan hukum pidana. Konteks hukum pidana di negara Indonesia yang menjadi objek hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Undang-Undang Pidana di luar kodifikasi, ketentuan pidana yang terdapat di undang-undang lainnya, dan peraturan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah. Sedangkan yang menjadi tujuan hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif atau aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Sekian materi dari saya. Apabila ada yang